Saudara polisi menangkap pembacok mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan putrinya. Pembacok menggunakan celurit untuk melukai Jaja di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Setelah penyidikan beberapa jam, polisi menangkap pembacok Jaja Ahmad Jayus mantan Ketua Komisi Yudisial. Saat ini pelaku sudah ditahan dan masih diperiksa oleh penyidik Polresta Bandung. Kami mendatangi rumah yang kami duga ternyata motor tersebut digunakan oleh adik iparnya, yaitu tersangka saudara A. Kami mendatangi ke rumahnya saudara A, kami lakukan penyelidikan, bertemu dengan istrinya. Istrinya menyampaikan bahwa pada pukul 19.00 tersangka pulang ke rumah dengan baju berlumuran darah. Dengan baju berlumuran darah tersebut kami lakukan penyitaan untuk kami bawa ke laboratorium forensik untuk kami cocokkan identiknya dengan darah korban. Kemudian kami melakukan pengejaran kepada tersangka sehingga pada pukul 22.30 setengah 11 malam tersangka bisa kita amankan. Berikut barang buktinya, sepeda motor. Pada Selasa sore, mantan Ketua Komisi Yudisial KY Jaja Ahmad Jayus dibacok oleh orang tak dikenal di kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Jaja terluka di bagian leher belakang dan kini dirawat di rumah sakit. Apa motif tersangka melukai mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus? Kita temui rekan Fida Alatas di Polresta Bandung saat ini. Fida, selamat siang. Apa motif tersangka? Apakah sudah diketahui dan apakah ada kaitannya dengan urusan kehakiman? Ya, selamat siang Wur dan juga saudara. Polisi memastikan bahwa kasus pembacokan mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad ini tidak ada kaitannya dengan urusan kehakiman. Hal tersebut disampaikan dalam rilis pelaku pembacokan mantan Ketua Komisi Yudisial pagi tadi. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi menyebut bahwa motif pelaku ini adalah pencurian dengan kekerasan lantaran pelaku saat ini tengah terjerat hutang. Dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian juga bahwa pelaku ini tidak mengetahui bahwa korban ini merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial. Namun lebih lengkapnya terkait kasus pembacokan mantan Ketua Komisi Yudisial ini, Wara dan juga saudara, sudah bersama kami Kapolresta Bandung, Kombes Kusworo Wibowo bersama kami. Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bisa dipastikan bahwa motif dari pelaku ini tidak ada kaitannya dengan kemudian urusan kehakiman ya Pak, yang barusan disampaikan dalam rilis pagi tadi. Ya, betul. Bahwa kejadian pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 15.30, alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 10 jam, tepatnya pukul 22.00 kami bisa amankan tersangkanya. Berdasarkan semenjak kami dapatkan informasi awal, kami langsung datang ke TKP, kami serap berdasarkan golden time yang kita punya, saksi-saksi kunci kami dapat, dipadukan dengan CCTV, kemudian kami lakukan rangkaian penyelidikan dan kami bisa dapatkan dugaan identitas si pelaku, sehingga kami bisa dapatkan motifnya, bahwa yang bersangkutan ini memiliki hutang kepada pimpinan perusahaannya, di mana yang bersangkutan bekerja di perusahaan roti. Ada 2 minggu hasil penjualan roti yang tidak dia setorkan ke pimpinannya salah satunya, dan hutang-hutang lain yang total hutangnya sekitar 7-8 juta. Untuk bisa menutupi hutangnya, yang bersangkutan juga menggadaikan handphone milik keponakannya tanpa sepengetahuan keponakannya, sehingga pada saat sore hari anaknya pulang sekolah diharapkan handphonenya sudah bisa ditebus, sehingga ponakannya tidak tahu kalau itu digadaikan oleh pamannya. Untuk itu yang bersangkutan niatnya melakukan pencurian. Yang bersangkutan sudah sejak jam 11.00 tadi mobile di daerah Kecamatan Bale Endah maupun Kecamatan Bojong Soang untuk mencari target pencurian yang mudah bagi tersangka. Pada saat kurang lebih jam 15.30, tersangka berpapasan dengan korban, melihat bahwa ada kendaraan sedan yang dikemudikan oleh lelaki yang sudah berusia senior sendirian, yang menurut tersangka ini adalah korban yang mudah, sasaran yang empuk bagi tersangka, sehingga dibuntutin, diikuti ya sampai dengan di rumah. Pada saat sampai di rumah,
korban juga buka pintu gerbang sendirian, buka pintu rumah sendirian. Ini semakin membuat matang si tersangka untuk melakukan aksinya, semakin yakin bahwa laki-laki senior tinggal dalam rumah seorang diri, ini merupakan target yang mudah. Sehingga pada saat tertangkap di CCTV tersangka sedang menunggu, itu sebetulnya mempersilahkan korban masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat korban masuk ke dalam rumah, baru tersangka diam-diam masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil barang-barang yang akan dicuri oleh tersangka. Alhasil, begitu masuk ke dalam rumah, tersangka berpapasan dengan putri korban, putri mantan ketua KY. Begitu berpapasan, kemudian putrinya dibawa masuk ke kamar, dilempar ke kasur, tujuannya adalah untuk tidak berteriak. Dengan teriakan si tersangka, diam. Namun korban tetap berteriak, meminta pertolongan sehingga dibacok oleh tersangka. Mendengar suara teriakan putrinya, maka sang ayah juga turun di lantai kedua ke bawah, dan ketika bertatapan dengan tersangka, maka korban juga menjadi korban bacokan oleh tersangka. Sehingga ayahnya mengalami luka di bagian kepala, bagian leher, dan bagian tangan, sedangkan putrinya mengalami luka bacokan di kepala maupun di lengan. Setelah ada teriakan minta tolong dari korban, warga masyarakat sekitar mulai berdatangan. Ketika warga masyarakat mulai berdatangan, tersangka melarikan diri menggunakan sepeda motornya tanpa membawa barang curian apapun dari rumah korban. Ini tersangka ini melakukan aksinya di siang hari, ini bisa dibilang nekat, berarti itu disebabkan karena ada tenggat waktu membayar hutang, begitu ya Pak? Iya, betul. Kami juga menanyakan kepada tersangka, kenapa dilakukan pada siang hari di saat masyarakat sedang ramai. Tersangka menyampaikan bahwa karena harapannya sebelum ponakannya pulang ke rumah, tersangka sudah memiliki uang untuk bisa menebus handphonenya, sehingga handphonenya bisa diberikan kepada ponakannya tanpa mengetahui kalau itu sudah digadaikan. Ini proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga sangat cepat, bisa dibilang cukup cepat ya Pak, kurang dari 10 jam. Bisa diberikan detailnya seperti apa Pak proses penangkapan tersangka? Baik, alhamdulillah tentunya dengan ridho Allah, Tuhan sekalian dan rekan-rekan pekerja lapangan yang bekerja keras, berawal dari informasi yang kami terima, itu kami segera datang untuk bisa mendapatkan golden time-nya, di mana para saksi kunci juga masih ada di lokasi untuk bisa memberi keterangan ciri-ciri fisik maupun ciri-ciri identitas kendaraan yang digunakan dan lain sebagainya. Dan juga dengan penyelidikan melalui IT yang kami lakukan dan rangkaian tindakan penyelidikan lain yang mungkin tidak bisa kami expose di media, sehingga kami bisa mendapatkan dugaan pelaku. Ketika kami datangi pada pukul 19.00, kami mendapati informasi dari pihak istrinya bahwa tersangka sempat datang dengan berlumuran darah yang kami ambil dan kami identikan dengan korban. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya bersama kami, sudah bersedia bersama-sama berbincang di Kompas TV. Baik. Ya saudara, itu tadi bagaimana kemudian kronologi penangkapan tersangka pembacokan mantan Ketua Komisi Yudisial. Dan saat ini tersangka disangkakan pasal berlapis dengan hukuman bermacam-macam, mulai dari 5 tahun, lalu juga hingga 20 tahun penjara. Woro sementara kembali kepada Anda. Fida Alatas dari Polresta Bandung menjelaskan bagaimana kejadian atau terlukanya mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan juga pelakunya sudah tertangkap. Terima kasih Fida.